Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan sebuah topologi jaringan yang ada di paket tracer dengan kode soal 3.5.1. Jadi pada sebuah topologi ini kita disuruh mengerjakan ini ya. Di paket activity-nya dia tersedia sebuah tabel sebagai informasi apa saja yang harus kita setting. Kemudian ada informasi dari sebuah WLAN-nya, ada homework network, ada WLAN VLAN 2 dan WLAN VLAN 5. Untuk objektifnya, pada activity kali ini kita akan mengkonfigurasi kedua wireless home router dan WLC base network yang ini. Ini home networknya dan ini wireless base-nya. Kemudian kita akan disuruh mengimplementasikan keduanya menggunakan WPA2 PSK dan WPA2A Enterprise Security. Kemudian kita disuruh mengkonfigurasi home routernya untuk provider WiFi konektivitas kepada sebuah jaringan, kepada sebuah perangkat device. Yang ini, device-nya ada tablet PC, ada smartphone, ada laptop. Kemudian kita juga disuruh konfigurasi WPA2 PSK Security untuk home routernya, lalu konfigurasi interface pada WLC-nya, kemudian konfigurasi WLAN pada WLC, lalu konfigurasi WPA2 PSK security pada WLAN dan connect ke host WLAN-nya, lalu konfigurasi WPA2 enterprise pada WLAN dan connect host pada WLAN-nya, lalu kita tes konektivitasnya dari WLAN. Oke, jadi untuk pengenalan dulu, router itu adalah alat untuk membagi jalur jaringan ya. Jadi misalnya kita ingin membagi jalur jaringannya, kita harus menyetingnya dari sini. Oke, kita ikuti saja. Untuk instruksinya, untuk part 1 kita harus mengkonfigurasi home wireless routernya dulu. Untuk step pertamanya kita harus membukanya, yaitu ini. Kemudian kita disuruh masuk ke bagian GUI dan ubah IP dan DHCP setting. Terus ikuti informasinya sesuai dengan addressing table di atas, yaitu ini tadi. Oke, langsung saja. Kita bagi dua saja layar ya. Jadi bagian ini kita disuruh masuk ke GUI. Lalu untuk IP-nya kita ubah menjadi IP DHCP. Kemudian kita ikuti dari addressing table-nya informasi yang ada di sini. Untuk sebuah LAN-nya kita masukkan IP ini. 92.168.6.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita menggunakan /27. Nah, ininya. Jika tidak salah /27 itu 224 ya, saya juga lupa nih, saya tidak hafal. Kita bisa melihat dari sini. Buka internet saja. Subnet mask dari /27. 224 ya. Oke, jadi di sini kita ubah menjadi 224. Setelah itu parameternya kita ubah maksimum menjadi 20. Di sini menjadi 20. Lalu konfigurasi DHCP servernya dimulai dari IP address 3. Jadi di sini kita ubah menjadi angka 3. Oke, setelah itu konfigurasi internet interface of the router receive untuk mendapatkan IP DHCP server. Where is the address? What address is received? Kita disuruh melihat
mendapatkan IP berapa. Kita lihatnya di sini di status. Nah, kita mendapatkan IP 2 ya pada routernya. Kemudian kita kembali ke sini tadi, konfigurasi static DNS pada server dan lihatlah pada tabel addressing tadi. Untuk DNS servernya kita memilih yang ini dan kita masukkan angka ini. Jadi di sini kita tuliskan 10 100 100 252. Oke, kemudian kita save setting. Untuk step keduanya, kita harus mengkonfigurasi wireless LAN-nya. Jadi di sini kita pilih ke mode wireless. Kemudian Evolution 24 GHz wireless LAN interface. Kita konfigurasikan SSID-nya wireless stable dari informasi di atas ini. Nah, ini tadi home network, dari home network-nya SSID yang diminta adalah home SSID. Jadi default ini kita kemudian gunakan channel 6. Nah, pada channel ini kita harus menggunakan pada bagian channel 6. Kemudian pastikan seluruh wireless host terlihat. Jadi ini kita enable, lalu di save. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengkonfigurasi keamanannya. Konfigurasi LAN keamanan pada wireless. Kita ke bagian wireless security. Kemudian mana tadi? Use USB personal and purpose show in the wireless LAN information table. Nah, kita di sini kita gunakan WPA2 personal ya. WPA2 personal. Jadi apa bedanya WPA biasa dengan WPA2 ini? Dia WPA, pengertian dari WPA itu sendiri itu adalah enkripsi dari sebuah sistem ya. Jadi kalau misalnya kita mau punya sebuah sistem, kita harus enkripsi. Jadi nggak semua orang tuh bisa masuk ke sistem kita. Jadi kalau kita mau masuk ke sistem itu, kita memerlukan login dulu. Nah, kalau untuk WPA2 ini dia adalah upgradean dari WPA ini tadi. Untuk cara kerjanya dia sama, tapi kalau misalnya ada seorang hacker yang ingin membobol, tapi kita menggunakan keamanan WPA2 ini, itu akan lebih sulit karena dia sudah terupgrade. Oke, jadi kita tadi disuruh untuk memilih ini. Terus untuk pas paresnya, kita harus melihat informasi dari tabel tadi. Nah, untuk ini ya, menggunakan Cisco 123. Oke, kemudian kita save. Setelah itu, secure the router by changing the default password to the evolution in wireless LAN information table. Kemudian kita ke step keempat yaitu connect client ke networknya. Kita buat dulu. Oke, kita keluar. Kemudian kita memasukkan client pertama yaitu laptop. Tadi kita disuruh buka PC wireless pada aplikasi desktop pada laptop dan konfigurasi klien menggunakan jaringan. Ini ya, kita buka laptop, kemudian desktop, lalu kita pilih ini PC wireless. Kita pilih connect, kemudian kita refresh. Nah, muncul sebuah WiFi yang telah kita buat tadi, kemudian langsung kita connect saja. Untuk passwordnya kita masukkan tadi dari ini. Password yang telah kita buat tadi yaitu Cisco 123. Kita connect. Nah, di sini sudah menandakan bahwa laptop ini terhubung ke router ya, karena ada sebuah tanda ini. Ini adalah sebuah tanda wireless.
Oke, kemudian untuk HP-nya kita ke bagian config, terus wireless. Di sini kita pilih WPA2 tadi, PSK. Dan di sini tadi kita masukkan nama SSID tadi ya yang telah kita buat, yaitu tadi home SSID. Terus 123. Kemudian yang terakhir tablet PC juga kita konekkan, lakukan hal yang sama. Ini scan Cisco 123. Oke, kita cek apakah tablet PC mendapatkan sebuah IP. Nah, pada sebuah tablet dia mendapatkan IP 6 ya. Terus pada HP dia mendapatkan IP 5, kemudian di laptop dia mendapatkan IP 4. Oke, semua sudah mendapatkan IP. Selanjutnya kita disuruh ngeping pada salah satu klien, pada semua klien, kemudian kita mencoba ping juga kepada server. Jadi cara pingnya itu di command prompt, kemudian kita tuliskan ping. Tadi di HP ini dia menggunakan ping 192.168.6.5 kalau nggak salah ya. Kita tes apakah bisa. Ternyata laptop ke HP bisa. Kemudian kita tes ping ke tablet PC. Tablet PC tadi menggunakan IP 6. Bisa juga. Lalu kita coba ping ke server ya. Server tuh ini dia. IP-nya ini. 203. 203.0.113.78. Ternyata bisa ya. Walaupun di awalnya dia sempat mengalami error, tapi tetap dapat. Lakukan ping, kemudian kita coba pada smartphone. Kita lakukan hal yang sama. Kita buka command prompt, lalu ping ke laptop dengan IP 92.168.6.4 ya kalau nggak salah kan. 4. Oke, ternyata bisa. Lalu kita coba ping ke tablet PC dengan IP 6. Bisa juga. Selanjutnya kita coba ping ke server ya. 203.0.113.78. Oke, bisa. Lalu kita tes ping juga untuk ke bagian web browser ya dengan mengetikkan alamat ini. Tadi saya lupa ya. Harusnya tadi laptop juga melakukan ping ya. Kita coba setelah ini saja. Jadi tadi URL-nya tinggal kita masukkan di sini saja. Terus kita go. Ternyata bisa masuk ke dalam websitenya. Kemudian pada laptop tadi kita belum mencoba. Sekarang kita coba juga ya. Untuk ngeping website. Lakukan hal yang sama. Langsung kita pastikan saja. Nah, berhasil. Dan yang ketiga kita coba untuk tes di tablet PC. Kita ping HP dulu 192.168.6.5. Untuk tes ping ke HP bisa. Kemudian kita coba tes ping ke laptop dengan IP 4. Bisa juga.
Lalu kita coba ping ke server 203.0.113.78. Oke, bisa juga kita ping ke server. Kemudian kita tes menggunakan website. Kita pastekan lagi. Ini kemudian kita go. Saya. Oke, jadi topologi sebelah kiri sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke topologi sebelah kanan. Kita harus mengkonfigurasi sebuah kontrol WLC jaringan. Jadi WLC itu dia adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengelola akses point ya dari jaringan nirkabel. Jadi kalau misalnya ada jaringan wireless ingin terhubung ke jaringan, dia menggunakan ini WLC. Kemudian untuk step pertamanya kita disuruh konfigurasi interface VLAN-nya. Kita disuruh login sebagai admin dan password Cisco123. Kita harus login ke WLC Management dari Enterprise Admin. Jadi kita harus login dari sini. Maaf, jadi kita harus login ke sini dari sini ya. Bagaimana caranya itu kita mengetikkan ini saja di sini karena sudah ada informasi IP-nya. Jadi kita masuk ke website, terus kita ketikkan saja ini go. Di sini kita tambahkan HTTPS ya. Nah, jika sudah muncul halaman login seperti ini, kita klik login dan kita masukkan tadi ini admin dan passwordnya Cisco123. Admin Cisco123. Oke, kita berhasil masuk ke dalam ya. Selanjutnya kita disuruh konfigurasi interface untuk WLAN pertamanya. Kita masuk ke controller, terus ke interface. Di sini kita langsung membuat saja interface baru. Untuk namanya kita ikuti saja perintahnya, WLAN 2 dengan ID 2, lalu apply. Untuk port numbernya kita beri angka 1. Setelah itu IP addressnya kita masukkan ini. Netmax-nya kita masukkan ini. Lalu untuk gateway-nya kita menggunakan RTR1G0/0/0.2 address. Nah, itu informasinya ada di sini. Nih, RTR1G0/0/0.2. Jadi kita masukin IP ini. Untuk primary DHCP servernya, kita masukkan gateway addresses. Nah, ini gateway-nya tadi. Jadi primary-nya ini kita masukkan ini IP yang sama pada gateway-nya. Kemudian kita apply. Oke saja. Oke, setelah WLAN 2-nya kita buat, kita apply saja. Oke. Setelah itu kita back. Untuk selanjutnya kita konfigurasikan lagi interface kedua. Jadi kita buat baru lagi.
dengan nama WLAN 5. Untuk VLAN ID-nya kita isikan 5. Port number-nya kita beri angka 1 lagi. Kemudian untuk IP-nya kita copy saja. Mask-nya juga. Untuk gateway VLAN 5-nya kita melihat dari interface G0/0/0.5. Jadi yang ini. Oke, kita copy lagi. Setelah itu primary DHCP-nya kita gunakan gateway address. Jadi kita pastikan IP yang sama. Kemudian kita update. Oke, kita lihat. Ini sudah terbuat ya, WLAN yang kita buat barusan. Untuk selanjutnya kita konfigurasi DHCP scope pada wireless management network. Wireless management network itu di internal DHCP server, terus DHCP scope. Oke, selanjutnya kita buat saja. Kita beri nama DHCP scope-nya manajemen. Kemudian apply. Nah, setelah terbuat, yang nama manajemen tadi kita klik. Lalu pada pool start address-nya kita masukkan IP ini. Untuk pool end address-nya kita masukkan IP berikut. Network-nya kita isi IP ini. Lalu net max-nya kita masuk ini. Dan default router-nya kita masukkan ini. Oke, setelah itu apply. Oke, selanjutnya untuk step ketiga kita konfigurasi WLC dengan external server address, yaitu konfigurasi radio server informasi dan ikuti perintahnya. Radius itu di security ini di dalam AAA, kemudian radius, lalu authentication. Setelah itu kita pilih new. Nah, untuk server indexnya kita pilih angka 1, kemudian server IP-nya kita masukkan ini. Lalu shared secret-nya kita pilih ini, radius PW. Konfirmasi. Kemudian kita apply. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya kita konfigurasi WLC sendlogs informasinya kepada SNP server. SNP itu berada di manajemen, kemudian ini SNMP. Kemudian kita pilih trap receivers. Lalu kita pilih new. Nah, untuk community name-nya kita pilih WLAN. Lalu IP address-nya kita masukkan IP address tadi. Kemudian apply. Oke, setelah terbuat, selanjutnya kita harus membuat WLAN. Kita membuat WLAN. Nah, di sini kita pilih go saja.
Untuk yang pertama, kita membuat namanya sebagai wireless VLAN 2, kemudian SSID-nya SSID 2, untuk ID-nya kita pilih ID 2. Kemudian apply. Oke, selanjutnya interface VLAN-nya kita pilih VLAN 2. Selanjutnya security-nya kita pilih WPA2-PSK. Kita ke security. Ini pilih yang WPA plus WPA2. Lalu PSK-nya kita contreng karena dia tadi minta yang PSK. Dan ini juga dicontreng. Lalu untuk format passwordnya kita masukkan 123. Pada bagian advanced tab-nya kita pergi ke Flex Connect section, kemudian kita enable Flex Connect section local switching dan Flex Connect local tutornya. Yaitu ini tadi switchingnya kita enable dan local autornya kita enable juga. Oke, kita apply. Setelah itu kita membuat WLAN kedua. Kita go lagi. Kita tuliskan dengan nama wireless VLAN 5 dengan SSID 5 dengan ID nomor 5. Oke, interface-nya jangan lupa kita ubah menjadi WLAN 5. Kemudian pada bagian security WPA plus WPA 2. Pada bagian security dia meminta 802.1 X ya dengan WPA 2-nya enterprise. Jadi di sini kita pilih centang dulu ini, terus kita pilih ini. Kemudian konfigurasi WLAN menggunakan radius server untuk authentication. Nah, pada bagian server ini kita pilih ini. Radiusnya kita pilih. Setelah itu make the flex connect settings. Lakukan hal sama pada advance-nya, lalu flex-nya kita aktifkan juga. Kemudian di apply. Oke, selanjutnya kita konfigurasi host agar connect menggunakan WLAN. Gunakan PC wireless aplikasi untuk konfigurasi host dan ikuti step berikut. Yang pertama kita menggunakan wireless host 1 harus connect menggunakan VLAN 2. Oke. Kita pilih wireless 1 lalu PC wireless. Kemudian ke connect. Setelah itu kita pilih SSID 2. Lalu connect dan masukkan password yang telah kita buat tadi. Itu nih. Cisco 123. Cisco 123. Oke, sudah terhubung. Kemudian untuk wireless host 2 kita harus connect menggunakan VLAN 5 menggunakan credential WLAN sesuai informasi table tadi. Itu ini. Oke. Kita buka wireless host 2, kemudian desktop wireless, lalu kita pilih profil. Ini kita pilih edit. Setelah itu pilih SSID 5 dan advance setup. Langsung di next.
Next lagi. Kemudian untuk security-nya kita pilih ini WPA2 Enterprise. WPA2 Enterprise, lalu kita next. Untuk login name-nya kita pilih user VLAN 5. Passwordnya user V5 pas. Dan kita next. Lalu kita save. Kemudian connect to network. Lalu pilih profil, pilih tadi, lalu pilih connect. Oke, sudah terhubung ya. Selanjutnya kita disuruh untuk ngetes konektivitas antara dua wireless host tadi, dan kita juga harus mengetesnya ke server dan webnya. Oke, untuk wireless host 1 menggunakan IP 2.2 dan wireless host 2 menggunakan IP 5.1. Kita ke command prompt, terus kita ping untuk ke wireless host 1 dulu. Itu tadi IP-nya berapa? 9.1. 2.68.1. Oke, berhasil. Selanjutnya kita mencoba ping ke server. Ping 203.0.113.78. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ping menggunakan web browser dengan memasukkan alamat ini. Pastikan berhasil ya. Lalu untuk wireless 1 kita coba ping ke wireless 2. 168.51 berhasil. Lalu kita ping server 203.0.113.8 hasil juga. Lalu untuk yang terakhir kita coba ping ke website Netapad. Oke, berhasil ya. Pada activity-nya menunjukkan angka 100%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas yang telah kita kerjakan berhasil. Oke, sekian video yang saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.